Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala upahan adalah hal yang umum di Palestina. Mereka dibayar untuk tugas menggembalakan. Tentu diharapkan oleh pemilik domba untuk bisa menggembalakan dengan baik. Namun, karena ia bukan pemilik domba-domba itu, ia tidak mempunyai hubungan yang intim dengan domba-domba. Sebab ketika serigala datang, ia akan lari menyelamatkan dirinya dan membiarkan domba-domba diterkam dan tercerai-berai. Orang upahan gagal menjalankan tugasnya ketika menghadapi bahaya. Gembala upahan yang melakukan tugas bukan karena tanggung jawab, tetapi karena upah yang diterimanya. Ia tidak segan-segan lari meninggalkan kawanan domba yang dipercayakan kepadanya bila kesulitan muncul tiba-tiba. Para gembala yang dimaksud Yesus adalah para ahli Taurat dan orang Farisi yang menentang Dia, yang tidak memimpin umat dalam hidup mereka. Mereka bukan menjamin keselamatan para domba, tetapi justru mencelakakan mereka. Sebaliknya, gembala sejati akan memelihara domba-dombanya dengan taruhan nyawa. Ia rela kehilangan hidupnya sendiri demi mempertahankan hidup kawanan dombanya. Dalam hidup yang penuh tantangan dan mara bahaya, seperti pada saat kondisi kita pandemi ini, betapa melegakan jika kita mendengar suara Yesus yang mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Pernyataan Yesus itu mau menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya gembala yang melindungi domba-dombanya, tetapi ia rela memberikan nyawanya bagi kepentingan domba-domba. Yesus sebagai gembala yang baik, rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia rela di kayu salib supaya yang percaya kepadanya mempunyai hidup. Pengorbanan Yesus bukanlah suatu akhir, karena ketika ia memberikan hidupnya, ia berkuasa juga untuk mengambil kembali. Kematian Tuhan Yesus demi menyelamatkan manusia adalah atas kehendak Allah Bapa dan kerelaan Tuhan Yesus sendiri. Pengorbanan Yesus juga berdasarkan tindakan bebas Yesus, bukan sebagai korban situasi. Yesus memiliki kuasa untuk tidak mengorbankan nyawanya, tetapi dengan rela ia telah memilih untuk mengorbankan nyawanya demi kepentingan umatnya. Kasih ilahi mendasari karya penyelamatan Tuhan Yesus. Gembala yang baik mengasihi, melindungi, memelihara, dan mengenal semua domba-dombanya, karena semua domba-domba itu berasal dari Bapa. Itu sebabnya domba-domba itu mengenal gembala mereka. Domba-domba itu dimengerti sebagai umat Israel. Namun oleh karena rencana penyelamatan Allah juga mencakup bangsa-bangsa lain, Ia mengutus Yesus untuk menjadi gembala bagi bangsa-bangsa, baik untuk Israel
maupun bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik, domba-domba milik Allah yang dipercayakan kepada Sang Gembala. Ciri gembala yang baik adalah bersedia menantang bahaya dan mempertaruhkan nyawanya demi kawanan dombanya. Raja Daud adalah contoh gembala yang baik, yang siap menyambung nyawa demi menyelamatkan domba-dombanya dari cengkraman binatang buas. 1 Samuel 17 ayat 35. Daud saat itu harus membunuh singa dan beruang. Rasul Paulus yang dengan senang hati berkorban dan berletih-letih demi melayani domba-dombanya dan tidak segan mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatan mereka. Tetapi Yesus Kristus adalah gembala yang agung. Ia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kawanan gembalanya. Merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki Sang Gembala yang agung. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri untuk menebus pelanggaran mereka dan menumpahkan darah untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Yesus Kristus adalah gembala yang baik di atas segala gembala, yang terbaik di dunia, yang sanggup menjaga jiwa-jiwa. Tak ada seorang pun yang secakap, sesetia, dan selembut Dia. Tidak ada pemelihara, pemimpin, pelindung, dan pemulih jiwa-jiwa yang seperti Dia. Karena itu, baiklah kita menyerahkan tubuh dan jiwa kita kepada gembala yang baik itu, supaya Dia menggembalakan kita dalam kondisi apapun hidup kita, apapun duka, ataupun suka, ataupun penyakit, ataupun penderitaan. Ia adalah gembala yang baik, yang sanggup menjangkau kita semua. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.